warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Amma ba'd. Alhamdulillah naltaqi maratan ukhra fi hadhihi al-jalsah wa nashkuru Allah azza wa jalla ala hadhihi an-ni'mah al-'azimah li'annana fi marhalati talabil ilmi. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah, kita masih digolongkan kepada orang-orang yang masih menuntut ilmu. Ini adalah satu nikmat yang patut kita syukuri, karena menuntut ilmu adalah wajib sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Talabul ilmi fariidatun 'ala kulli muslimin." Laki-laki maupun perempuan wajib untuk menuntut ilmu. Dan di antara ilmu yang perlu kita pelajari, bahkan sebagian para ulama mereka berpendapat bahwa menuntut ilmu dalam hal ini yaitu bahasa Arab fardu kifayah. Ya. Karena la yatimul wajibu illa bihi fahuwal wajib. Ada satu kaidah, la yatimul wajib illa bihi fahuwal wajib. Sesuatu yang mengantarkan kepada kewajiban maka hukumnya sama seperti objeknya. Ya, jadi perantara itu bisa status hukumnya sama sebagaimana hukum objeknya. Ya, misalkan ilmu, ya, seperti tadi sholat atau sholat misalkan. Sholat hukumnya wajib. Nah, seseorang itu dia tidak sampai kepada sholat kecuali misalkan dia harus membeli air wudhu, membeli air untuk wudhu, maka membeli air itu menjadi hukumnya menjadi wajib. Nah, karena untuk berwudhu. Jadi wasilah perantara bisa menjadi hukumnya sebagaimana objeknya. Maka para ulama pun menyimpulkan bahwa untuk memahami Al-Quran, memahami hadis-hadis Nabi SAW tidaklah bisa dipahami melainkan dengan kita bisa memahami bahasa Arab. Maka kita mempelajari Al-Quran hukumnya wajib, termasuk mempelajari bahasa Arab yang menjadi perantara mengantarkan kita untuk bisa paham Al-Quran maupun hadis-hadis Nabi, itu pun bisa menjadi hukumnya wajib. Tapi para ulama kemudian menyimpulkan bahwa wajib di sini adalah wajib kifayah, bukan fardu ain. Maka setiap kita tidak semuanya belajar bahasa Arab. Tapi kalau pada kesempatan kali ini kita alhamdulillah duduk di sini, berarti Allah mudahkan hati kita, Allah mudahkan langkah kita untuk bisa belajar bahasa Arab. Ini adalah satu kemuliaan, satu nikmat yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kita sampai pada kemarin halaman mi'ah wa isnata asyar. Ya. Baik, PR-nya. Ya, kemarin ada PR, ya kita bahas PR-nya. Kolam wujud. Ya. Jadi sekarang kita ada tambahan kaidah baru. Ya. Nanti lengkapnya kalau kita belajar nahwu, tapi kita jelaskan sedikit. Susunan dalam bahasa Arab kalimat sempurna itu bisa terdiri dari al-mubtada, ya, al-mubtada'u,
yang kedua al-khabaru. Ya. Jadi mubtada dari kata-kata bidayah, bada'a yabda'u, artinya memulai. Ya. Awal. Permulaan. Contoh misalkan ini isem, ya. Secara umum dia isem, sekalipun nanti boleh bukan isem tapi harus fi maqamihi, ya, au yaqumu maqamahu. Misalkan masjid, ya, kita ambil contoh ini sudah kita pelajari. Al masjidu. Ini untuk mengantarkan sambil kita murojaah. Masjidu. Ya. Nah. Al masjidu. Setiap kita ingin membuat sebuah susunan kalimat, nah, kalimat ini dalam kalimat bahasa kita, bukan kalimatun dalam bahasa Arab. Kalimat artinya terdiri dari dua kata tapi bisa membentuk sebuah makna yang sempurna. Artinya makna yang sempurna itu bisa kita pahami, sudah tidak menyisakan tanda tanya. Kalau Muhammad, misalkan Muhammad kan masih ada tanda tanya. Muhammad ngapain? Muhammad di mana? Itu kan berarti masih menyisakan tanda tanya. Misalkan di sini al masjid, maka ini bukan kalimat sempurna karena dia masih menyisakan tanda tanya. Yang maksudnya apa? Kamu ngomong masjid, masjidnya besar, masjidnya megah atau yang lainnya, maka ini belum sempurna kalimatnya. Nah, untuk menyempurnakan kalimat, kita awali dari sini dulu. Kalimat yang pertama, setiap kita membuat sebuah kalimat isem, maka harus alif lam. Kemudian kalau sudah ada alif lam, tidak boleh ada tanwin, harus mengalah salah satu. Kalau di sini tidak ada alif lam, maka di sini tanwin. Tapi untuk mubtada mengawali sebuah kalimat, maka disebut dengan mubtada, istilahnya itu, maka harus ada alif lam. Ini biasanya tanda yang paling identik, ya, yang paling jelas bahwa dia adalah mubtada. Yang pertama, dia adalah isem. Dari mana kita tahu dia isem? Karena ada alif lam. Yang kedua, disebut mubtada karena dia di awal, bada'a yabda'u. Karena dia di awal, maka disebut dengan bidayah, al-mubtada. Ya. Al-mubtada karena dia di awal. Ya. Kita buat, ya kita nulis ini dulu, al-masjidu pertama, maka disebut mubtada. Tapi kemudian ketika kita membuat mubtada ini awal al-masjidu, kita belum paham. Ini tidak sempurna, maka butuh khobar, berita. Al-masjidu, masjidnya apa ini maksudnya yang mau diomongkan? Maka misalkan kita tambah khobarnya, kabirun misalkan, kabirun. Nah, al-masjidu kabirun, ini khobar. Khobar artinya beritanya lah istilahnya, berita, khobar, kabarnya. Jadi ada dua kalimat, ya, dua kata. Yang pertama al-masjidu isem, yang kedua juga isem. Nah, ini harus ada alif lam karena dia mubtada. Kemudian ketika ada alif lam tidak boleh ada dhammah. Al-masjidu, karena ini belum sempurna, kita masih menyisakan tanda tanya, maka dia butuh khobar, disebut dengan khobar kabirun. Nah, ini kita singkat saja. Al-masjidu kabirun. Pokoknya kalau ingin membuat susunan seperti ini, buatlah seperti ini. Kalau khobar maka dia harus tidak boleh ada alif lam lagi di sini. Dia harus tanwin. Maka kalau di sini alif lam, di sini ngalah. Tidak boleh ada alif lam karena dia isem, tidak ada alif lam berarti gantinya tanwin. Ya, gantinya tanwin. Al-masjidu kabirun. Nah, ini mubtada mengawali, kemudian disempurnakan dengan beritanya, khobarnya, bahwa masjid itu besar. Masjid itu besar. Nah, ini mubtada. Lalu kemudian ini diistilahkan dengan kalimat, jangan kalimat nanti rancu, atau jumlah, ya.
Jumlatun ismiyatun. Jumlatun ismiyah ya. Jumlah ismiyah, ada ya-nya, ada ininya enggak? Jumlatun ismiyatun. Jumlah artinya terdiri dari jumlah. Kalau satu itu kalimat atau lafzun. Kalau jumlah itu sudah susunan dari lebih dari dua, lebih dari satu kata. Jumlatun ismiyatun disebut jumlah ismiyah karena diawali dengan ism. Ini disebut ism. Ism itu kata benda lah istilahnya, kata benda yang dia tidak melakukan aktivitas tertentu. Nah, ini ismun ya, karena dia ismun. Nah. Lalu kemudian ada jumlah fi'liyah untuk melengkapi. Fi'liyatun. Fi'al kata kerja, berarti ada aktivitas di situ dan terkait waktu. Misalkan yusafiru Muhammadun. Kita pisahkan aja. Tapi ini terpisah ya, bukan bagian dari situ. Yusafiru Muhammadun. Ini fi'lun, kata kerja. Ini ismun. Kata kerja, kata benda. Jumlah fi'liyah karena dia fi'al. Fi'al itu kata kerja. Yusafiru Muhammadun ya. Muhammad melakukan safar. Kalau ini dibalik misalkan di sini menjadi Muhammadun yusafiru, maka menjadi jumlah ismiyah karena dia ism menjadi di depan. Kalau fi'ilnya di depan disebut jumlah ismiyah. Mafhum ilahuna? Ya. Nah, dari sini kita mau masuk ke sini. Ke kana, khobar kana. Khobar kana atau ism kana. Ya. Mana ini? Ini mau ditulis enggak yang ini, yang bawah? Ditulis. Ya, ada saya hapus ininya ya di sini. Nah, ini saya hapus di sini. Nah, dari sini al-mubtada dan khobar, al-masjidu kabirun. Sekarang ada istilahnya fi'al, ada fi'al tapi dia punya ciri-ciri khusus. Punya identitas khusus, itulah yang disebut dengan kana wa akhwatuha. Tapi kita cukup di kana saja, tidak melebar ke saudara-saudaranya, ya adik-adiknya atau kakak-kakaknya. Kita ke kanannya saja karena yang paling terkenal ini. Ya. Tapi yang lain sama. Kalau ada kana wa akhwatuha berarti dia statusnya sama, hukumnya sama. Muhammad dan saudara-saudaranya statusnya sama. Sama-sama apa? Dia anaknya si fulan. Statusnya sama, sama-sama anak, hukumnya sama, bahwa dia adalah seorang anak. Ini juga sama. Kana wa akhwatuha. Maka ada saudara-saudaranya, ada asbaha dan yang lainnya. Tapi kita di sini, cukup di sini. Kana ini adalah fi'il madhi naqis karena dia tidak sempurna. Di sini umumnya kan kata itu terdiri dari 3 huruf. Fa'ala gini kan. Fa'ala.
doroba, kataba, qoro'a. Ada fa fi'ilnya, ain fi'il, lam fi'ilnya, hurufnya jelas. Kalau ini kan ain fi'ilnya tersembunyi, diganti alif, maka dia naqis, kurang. Ya, kurang. Nah, kana pertama dia adalah terkait dengan mubtada dan khobar. Ketika ada kana, ya, kita bisa istilahkan bahwa mubtada dan khobar ini itu sifatnya semacam netral gitu ya. Al masjidu kabirun, netral. Al masjidu kabirun, masjid ini besar, netral, ya. Bisa sekarang, bisa yang akan datang, bisa yang dulu. Al masjidu kabirun, masjid ini besar. Tapi ketika kana masuk, bahwa ini adalah fi'al madhi. Saya hapus ini. Dia ini fi'lun madhi naqis. Madhi naqisun. Naqisun. Fi'lu madhi naqisun. Naqis, ya, karena dia alif. Jadi fi'il madhi. Kalau fi'il madhi berarti menunjukkan yang lalu, ya. Kana. Nah, ketika masuk, ini sudah menjadi kesepakatan ahlul lughah, ahlul lisan orang Arab, ketika ada kana, maka dia tetap membuat mubtada itu rafa, ya, tetap dhammah. Kanal masjidu, kanal masjidu. Lalu yang tadinya mubtada dia tetap, khobarnya berubah menjadi kabiron, ya. Sini. Kanal masjidu kabiron. Nah, kita tambahkan seperti ini. Nah, inilah yang kemudian yang tadinya mubtada, maka dia berubah menjadi ismun, namanya istilahnya, ya, ismu kana, ism kana. Lalu ini berubah menjadi khobar kana, khobar kana, ismu kana dan khobar kana, ya. Kalau ini adalah mubtada karena dia mengawali sebuah kalimat, dan ini khobarnya. Kenapa butuh khobar, butuh berita? Untuk menyempurnakan kalimat yang mengawali sebuah ungkapan. Nah, untuk melengkapi, maka menjadi al masjidu kabirun. Mau di mana-mana khobar harus rafa, harus dhammah, dhammatain. Al masjidu kabirun, al baitu wasi'un, al jismu dhahmun misalkan, al yaddu tawilatun misalkan, ya. Semuanya sama, seperti itu. Kaidahnya sama. Kalau mubtada maka dia dhammah, kalau khobar dia dhammatain, ya. Istilahnya rafa. Kemudian ketika masuk kana, inilah yang disebut dengan kana wa akhwatuha, maka yang tadinya mubtada dia tetap bentuknya sama, harokatnya sama, al masjidu, cuma dia berubah nama, ya. Kayak wong Jawa kan, nak kurung bojo jenenge Tumin, mbak wis bojo jenenge Tuman. Beda, biasanya beda. Di kampung saya, kampung bapak saya masih gitu. Kalau belum nikah dia punya nama sendiri, setelah nikah berubah nama. Ini setelah ada kana, maka dia berubah namanya. Ininya sama,
itu aja al masjidu, tapi berubah menjadi ism kana, bukan mubtada lagi. Maka kalau ditanya kanal masjidu kabiron, apa itu masjid? Masjid adalah ism kana. Nanti di bab nahwu itu ya kita mempecah ini. Kemudian yang kedua khobar. Al khobar di sini adalah khobarnya mubtada, tapi di sini berubah nama lagi. Dia bukan khobarnya mubtada, tapi menjadi khobarnya kana. Nah, khobar kana. Lalu kemudian dia ada berubah sedikit, ya, berubah sedikit. Ya, kalau orang dulu mungkin penampilannya ya, setelah menikah penampilannya beda, tapi nggak terlalu banyak. Ini juga yang tadinya dhammatain menjadi fathatain. Ini baku. Sudah baku, ya, nggak boleh dirubah. Kalau kita mau bentuk yang lain, kana suku misalkan ba'idan, pasar itu jauh. Itu sampai sini paham? Nah, sampai sini paham. Ini tentang kana. Nah, kalau tadi saya jelaskan bahwa mubtada dan khobar terkadang itu netral, bisa diungkapkan ini menunjukkan masjid ini sekarang, atau menunjukkan masjid ini menjelaskan yang sudah berlalu. Tapi kalau ini kanal masjidu kabiron, seolah-olah masjidnya lalu gitu ya. Kanal masjidu kabiron, masjid ini dulu itu besar lah, seolah-olah gitu ya. Kanal masjidu kabiron, itu diantara maknanya, tapi tidak semua maknanya seperti itu. Itu nanti di bab nahwu. Nah, kita hanya enggak melihat kepada sisi maknanya, tapi kita melihat kepada sisi ininya, perubahannya, ya, perubahannya. Supaya apa? Supaya ketika kita membaca nanti buku kitab yang tidak ada harokatnya, maka sudah tanpa harokat pun kita bisa membaca kanal masjidu kabiron, kanal baitu wasi'an. Kita ngomong pun demikian. Ketika memakai kana al-maktabu alian misalkan, seperti itu. Itu kana. Lalu kemudian ini khabar kana, ya. Kita ambil contoh yang lain biar gampang. Ini agak ribet. Kana lagi. Kana seperti yang di kitab Muhammadun. Kana Muhammadun yusafiru ma'ana. Jadi ism ini ism yang dia adalah khobar mubtada kalau di sini. Lalu kemudian ketika sudah ada kana menjadi khobar kana, maka khobar kana itu tidak terbatas harus ism saja. Ya, harus ism, jumlah ismiyah, tapi dia boleh menjadi jumlah fi'liyah. Ya. Kana Muhammadun yusafiru ma'ana. Bagaimana kalau dia adalah ismiyah, ism, bukan fi'al? Tadi kan sudah ditulis jumlah ismiyah itu kalau dia diawali dengan ism. Nah, kalau dia khobarnya, khobar kana itu adalah ism, maka kana Muhammadun Musa fi ron. Nah, karena dia ism, musafiron, karena dia ism. Kalau dia bentuknya ismiyah, jumlah ismiyah atau ism saja, khobar kana itu cuma ism, kata benda, maka dia pakai fathatain. Kanal masjidu kabiron, kana Muhammadun musafiron. Tapi ini boleh dirubah, musafir ini boleh dalam bentuk fi'il, kata kerja.
Kana Muhammadun yusafiru ma'ana. Nah, kurang lebih ini artinya kana Muhammadun yusafiru ma'ana. Muhammad itu pernah safar sama saya gitu. Kana ya, artinya menunjukkan sudah berlalu. Muhammad itu yusafiru ma'ana. Padahal ini yusafir fi'al. Ini kan bukan fi'al madhi. Itu fi'al madhi, ini fi'al mudhari'. Mudhari' itu menunjukkan sekarang maupun yang akan datang tapi dekat, ya. Ini mudhari'. Ya. Kana Muhammadun yusafiru ma'ana. Maka safar Muhammad ini, perjalanan Muhammad yang bersama kami ini terjadinya itu sudah karena ada kana. Nah, kalau Muhammadun yusafiru ma'ana bisa jadi sekarang, ya, atau mau dekat inilah. Tapi kalau kita sudah mengatakan kana Muhammadun yusafiru ma'ana artinya sudah berlalu. Nah, sudah berlalu ya. Itu. Muhammadun yusafiru ma'ana. Nah, misalkan Muhammadun yusafiru ma'ana artinya sekarang. Ya. Tapi kalau kita tambah kana artinya itu sudah terjadi. Kana Muhammadun yusafiru ma'ana. Ya. Ya, sampai di sini paham ya? Nah. Ya sudah, kalau ini berarti dia tidak terpengaruh. Jadi kana itu tidak mempengaruhi fi'il mudhari', maka dia tetap dhammah. Nah, karena nanti ada fi'il mudhari' itu bisa berubah menjadi fathah, yusafiro, yusafir, yusafiro, yusafir. Maka di sini dia tetap tidak berubah karena tidak mempengaruhi fi'il mudhari' di sini. Ini perubahannya, diingat-ingat. Kana Mahmudun, oh di sini Mahmud. Kana Mahmudun yajlisu ma'ana yal'ab. Kana Mahmudun yal'abu ma'ana. Mas Hendra, yusafiru. Ya, dilanjutkan. Nah, atsani yadrusu. Andi, Mas Andi. Yadrusu. Siapa? Kana Mahmudin, Mahmudun. Kana Mahmudun yadrusu ma'ana. Iya. Ats-tsalis, na'am. Mas Jamal. Kana Mahmudun yamshi ma'ana. Naam, Ar-Rabi. Mas Handi. Kana Mahmudun yatahaddatsu ma'ana. Yarkabu. Pak Mail. Sampai mana, Pak? Wah, antum badannya di sini, pikirannya di mana nih? Hah? Kana Masya Allah. Kana Mahmudun yarkabu ma'ana ya'kulu. Pak Warsa apa Pak Warto ya? Pak Warsa, monggo Pak. Oh, langsung monggo. Dialihkan. Mas Ali. Kana Mahmudun yaqulu ma'ana. Mas Siding, min indik. Min indi nafsik. Kana yajlisu, sudah ada yajlisu. Sudah ada. Nah, wis di kotak kowe. Yaktubu ma'ana, mumtaz. Mas siapa? Mas Budi, monggo. Yaqra'u ma'ana, ya Mas Aldi. Yadhabu ma'ana, ya. Kurang lebih artinya seperti itu. Menunjukkan aktivitas tapi sudah berlalu. Tapi ketika tidak ada kana, itu menunjukkan sekarang, ya.
Mahmudun yadrusu ma'ana. Tapi kalau sudah kana artinya pernah, ya, pernah. Nah, kurang lebih pernah ditambahi pernah. Ini biasanya ya. Tapi nanti kalau kita belajar nahwu ada beberapa makna. Tidak cuma satu makna, tinggal nanti susunannya seperti apa, konteksnya seperti apa. Biasanya maknanya punya makna tersendiri karena dia punya ciri-ciri tersendiri ya. Susunannya dari kana ini. Biasanya kana ini ya ada sedikit pernah. Kita tambahin pernah kalau menerjemahkan gitu ya. Menerjemahkan. Tapi kalau menerjemahkan bebas ya kana Muhammadun yusafiru ma'ana. Ya udah Muhammad pergi safar bersama kami gitu aja. Cuma ketika kita ngomong itu yang diajak bicara sudah paham kalau itu pernah terjadi. Nah, tapi letterleknya itu kalau detailnya itu kana Muhammadun yusafiru ma'ana, Muhammad pernah safar bersama kami. Kalau ada kata pernah artinya tidak selalu, mungkin sekali, 2 kali, 3 kali. Tapi tidak setiap kalau safar itu bersama kami, tapi pernah. Maka kalau ada kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu menunjukkan pernah, tidak setiap kali Rasulullah, tidak setiap saat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melakukan sesuatu. Misalkan apa? Misalkan apa? Kana nabiyyu biasanya dalam hadis seperti itu. An fulan kana nabiyyu sallallahu alaihi wasallam. Artinya pernah, tapi tidak setiap saat. Ya, itu biasanya kata kana di antara maknanya. Baik. Gampang ya? Ya, jadi kita belajar perubahannya saja, tapi kita harus tahu maknanya. Terkadang kita nggak paham, bisa ngomong tapi nggak paham. Iya. Ya. Sekarang kita masih di latihan 3. Masih di latihan 3. Kana Mahmudun yajlisu ma'ana. Perhatikan kana Muhammadun yusafiru ma'ana. Kita fokus ke sini. Dari jumlah fi'liyah, dari jumlah kata kerja ini kita rubah menjadi ism. Musafir isimnya apa? Safara yusafiru, fa'ala yufa'ilu, mufa'ilun. Ya, berarti safara yusafiru musafiron. Nah, sekarang kita rubah. Kana Muhammadun yusafiru ma'ana, maka kana Muhammadun musafiron. Nah, tidak perlu ditambah makna, nggak apa-apa. Langsung aja. Kana Mahmudun musafiron. Kita dari kata musafir sudah. Yang kedua yadrus. Mas Hendra. Kana Mahmudun yadrusu ma'ana. Kana Mahmudun yadrusan ma'ana. Fa'il dari kata yadrus apa? Fa'il. Yadrusan. Ya, fa'il. Kalau yusafiru musafiron. Nah, dulu pernah ditulis enggak? Saya ingat saya pernah itu ya. Yang fi'ilnya itu. Ya. Fa'ala yufa'ilu mufa'ilun. Kalau ya ini fa'ala yaf'ulu fa'ilan. Yadrusu fa'ilnya apa? Hah? Mudarris itu darrasa yudarrisu. Mudarrisan. Kataba yaktubu katiban. Berarti
ini apa? Darisan. Kana Mahmudun darisan. Daris. Ya. Hah? Darisan tapi jarang dipakai ini kalau darisan. Biasanya taliban. Taliban. Ya pakai. Nggak boleh ya. Yadrusan itu tidak boleh. Ya, jadi fi'al itu tidak boleh ada tanwin. Ya. Yadrusan nggak boleh. Ya, dibaca darisan. Kana ya, darisan ma'ana. Yang ketiga yamshi. Syekh Andi. Kana mahmudun yamshiyan ma'ana. Ya. Nombet diomongi. Nombet diomongi. Fi'lun itu tidak boleh ada tanwin sampai hari kiamat, ya. Yang ada tanwin itu hanya ism saja. Fi'lun. Yamshi ya. Masyian ya, bukan yamsyian. Kalau ditambahi ni yamsyiani itu boleh, tapi kalau yamsyian enggak boleh. Kalau yamsyiani berarti dua orang. Panjang. Iya. Kana Mahmudun masyian ma'ana. Ar-Rabi. Mas Jamal. Hah? Nah, ini kalau sudah perubahan ini, hah? Kana tahadasan. Maning dilepe. Makanya penting ya apa mana dulu kalau nggak salah pernah ditulis itu ya, perubahan itu ya. Yang fa'ala yaf'ulu, fa'ala yaf'ilu. Itu kan ada fa'ala yaf'ulu fa'lan fa huwa fa'ilun wa dzaka maf'ulun. Ya gitu kan? Uf'ul la taf'ul maf'alun maf'alun mif'alun. Itu wazinnya, itu timbangannya. Nah, kita terapkan tinggal fa fi'ilnya dirubah, ain fi'ilnya dirubah, lam fi'ilnya dirubah. Itulah domainnya atau ininya, haknya ini apa? Sorof itu ya, sorof. Ini tapi kita takbir ini. Makanya di awal itu biasanya ada taraqibun nahwiyah wa sorfiyah. Nahwu sorofnya kita pelajari. Yatahaddatsu, tahaddatsa yatahaddatsu. Contoh fi'ilnya apa? Tafa'ala yatafa'alu, mutafa'ilun. Taqarraba yataqarrabu, mutaqarribun. Tahaddasa yatahaddatsu, tafa'ala yatafa'alu, mutafa'ilun. Berarti yatahaddatsu, tahaddatsa yatahaddatsu, mutahaddi. Ya, rata-rata kalau fa'il itu kasrah. Ya, rata-rata. Ya, masyian, jalisan, fa'ilan, qoriban, aidan. Maka tafa'ala yatafa'alu fa'ilnya mutafa'ilun. Nah, mutafa'ilun karena di sini dia harus berubah menjadi tanwin fathah, maka dia mutafa'ilan. Maka sudah dikasih nih mutafa'ilan berubah menjadi apa? Ya Jamal. Ini sudah ya. Tafa'ala yatafa'alu. Nah, ini tetap
taknya itu sudah rumusnya. Ya sama tak sudah rumusnya. Ini ada kalimat ya tahaddatsu. Ya tahaddatsu. Maka ini rumus ya sama ta rumus. Fa fi'al ain fi'al lam fi'al. Berarti ini rumus. Dibiarkan ini. Berarti fa fi'alnya apa Mas Jamal? Huruf apa? Ain fi'alnya dal. Lam fi'alnya sa. Ini fa'ilnya mutafa'ilun. Mutafa'ilun. Ayo diterapkan. Sudah ketemu fa fi'al, ain fi'al, lam fi'al, mutafa'ilun. Berarti mimnya dia rumus, taknya rumus, fa-nya diganti menjadi fa fi'alnya apa? Berarti berarti ha ya. Terus ain fi'alnya dal. Dal itu masih nyambung dengan belakangnya. Lalu lam fi'alnya sa. Sa tidak bisa disambung dengan dal. Harokatnya sama. Tasdidnya sama. Tithun. Mutahadditsun. Berarti ketemu fa'ilnya. Ya, ketemu fa'ilnya. Ya tahaddatsu, tahaddatsa, yatahaddatsu, mutahadditsun. Ya, sekarang dimasukkan kananya. Kana. Mutahaddisan ke sini ya, kembali sini karena ada kana, dia menjadi khobar kana. Yarkabu. Pak Mail. Ditambah. Wis bener je. Nek meneng wae bijine 100 wae. Apa? Iqra maratan ukhra. Baca lagi. Mumtaz. Kana Mahmudun raqiban. Raqiba yarkabu raqiban, ya. Raqibun, fa'ilnya raqibun. Karena ada kana menjadi ism kana. Kana Mahmudun raqiban. Nah, ya'kulu. Mas Andi. Mas Andi, ya'kulu. Yang 6 terakhir. Apa? Akil. Akil apa akil? Panjang apa pendek? Panjang, ya betul. A ketemu A digabung menjadi alif, ya itu asalnya. Akala di mana sini? Akala ya'kulu. Fa'ilan. Nah, berarti kan akilan. Gimana? Ini ya alif, fanya a panjang, ini kan kilun, fa'ilun gitu kan. Akala ya'kulu fa'ilun, akilun. Tapi karena ini sama-sama alif nih, cuma ini alif hamzah, ini alif yang tadi menunjukkan panjang, ini fa'il. Fa'il itu subjek, orang yang berbuat. Fa'ilun ini fa fi'alnya alif, ain fi'alnya kaf, lam fi'alnya lam. Ganti. Fa fi'alnya alif a. Alifnya ini rumus tetap a.
A dengan A nggak bisa digabung. Kemudian ain fi'ilnya kaf, kaf. Lam fi'ilnya lam, tetap lam. Alif hamzah ketemu alif yang panjang, maka karena dia sama-sama alif, kemudian dia berubah menjadi panjang. Nah, gini tanda panjang. Akilun. Karena dia menjadi khobar kana di sini menjadi akilan, ya. Akilan. Nah, gini, akilan. Kana mahmudun akilan ma'ana. Itu asalnya ya. Kenapa harus akilan? Tadi ada alif hamzah yang dia fi'al, kemudian ada alif yang dia alif wazennya, wazen itu rumusnya, karena sama-sama alif, apa istilahnya, mereduksi ya, menggabung itu, mengendap jadi satu, seret, kemudian ditambah. Karena 2, 1, 2, maka dia ditambah panjang. Panjang itu menunjukkan kalau itu sebenarnya asalnya itu dia bukan sendirian, ada yang lain, menjadi panjang. Akilun, nah, gitu ya, akilun. Ini PR-nya. Belum saya koreksi, tapi untuk PR lagi ini. PR-nya yang 113 ya. 113. Yang rabi'an dan khamisan ya. Ajib kama fin namudaj sama imla'il faraghat ya. Ini yang buku saya kembalikan. Nah, nanti dikoreksi sekalian. Dikoreksi sekalian. Ini siapa ini? PR-nya yang tidak memakai buku saya bawa pulang. Tapi kalau bisa pakai buku supaya nggak hilang ya, supaya ada jejak. Kalau orang sekarang nulis di medsos ada jejak digital, kalau ini ada jejak fisiknya bahwa kita itu pernah belajar ya, supaya nggak hilang. Ini bisa nanti dibawa pulang lagi untuk PR 4 sama 5 halaman 113 ya. Iya, monggo. Musafiron. Maksudnya bukan tanwinnya ya, tapi bentuk menjadi musafir gitu ya. Nah, di sini saya hapus yang ini. Kenapa yusafiru menjadi musafiron? Ya, sebelum sholat isya. Nih, ada kan dulu wazn itu banyak sekali. Ada yang sulasi, rubai, khumasi, sudasi. Kalau ini termasuk sulasi, misalkan kataba, sulasi. Kenapa sulasi? Karena terdiri dari 3 huruf salasa. Kataba, ini standarnya. Fa'ala, maka fa fi'ilnya kaf, ain fi'ilnya ta, lam fi'ilnya huruf ba. Ini termasuk fi'il sulasi karena dia terdiri dari 3 huruf. Sulasi ya. Nah, kalau ini ada sa. Ini fi'il madinya. Fa'ala. Fa'ala ya. Fa'ala berapa huruf? 1, 2, fa, alif, ain, lam. Maka ini termasuk rubai. Rubai dari kata arba'ah. Berarti ada 4. 1, 2, 3, 4. Udah. Ke sini aja ke bawah. Ya, biar enggak bingung. Ini rubai. Rubai ya. Fa'ala ini fi'il madhi,
ilu. Ini rumus. Nanti yang saya pernah kasih itu ada antum yang dapat itu, yang tasrifan itu. Fa'ala yufa'ilu mufa ini masdarnya mufa'ilun. Ini fi'il madhi, fi'il mudhari, kata kerja lampau, kata kerja sekarang. Mufa'ilun, fa'il, subjeknya, pelakunya. Fa'ala yufa'ilu mufa'ilun. Nah, ini ada, saya hapus. Ada kata safaro, berarti ini termasuk rubai. Safaro, ikutin aja. Yusafiru. Nah, berarti ikutin. Ini fa fi'al, ini ain fi'al, ini lam fi'al. Ini rumus, masuk rumus wazannya. Maka ini fa fi'alnya adalah fa fi'al, ini fa. Berarti fa fi'alnya sin. Alifnya rumus. Ini juga rumus untuk mimnya karena dia menunjukkan fa'il. Ain fi'alnya fa. Lam fi'ilnya ro. Harokatnya sama. Mu sa fi run. Nah, musa firun. Karena dia khobar kana harus berubah menjadi tanwin. Menjadi musa firon. Berarti harus hafal ini wazan. Kuncinya di situ. Dan wazannya itu banyak. Ya, enggak cuma 1 2. Kalau enggak salah kemarin ada berapa? 12 ya. Wazan itu timbangannya, rumusnya itu, ya. Nah, ini untuk meruntut. Nah, dari mana asal musafiron ini? Itulah pelajaran sorof, ya. Pelajaran sorof. Jadi kenapa kok yusafiru menjadi musafiron? Itu pelajaran sorof. Tapi kalau kenapa musafirun kok menjadi musafiron? Itu pelajaran nahwu. Tapi kenapa ini musafirun sama musafiron kita pelajari? Musafirun, yusafiru, musafirun, musafiron kita pelajari di sini karena ini takbir. Takbir di sini mencakup nahwu dan sorof. Jadi dua-duanya dipelajari. Ya. Kalau perubahan dari yusafiru ke musafirun, maka ini sorof, perubahan kata. Tapi kalau perubahan huruf terakhir, kok musafirun menjadi musafiron, nggak melihat ke sini. Itu pelajaran nahwu. Dua-duanya kita pelajari di takbir ini. Ya, nanti kalau masuk khusus kitab nahwu lebih paham. Oh iya, itu pernah dipelajari. Taib, naktafi ilahuna. Demikian, insyaallah kita lanjutkan pada kesempatan yang lain. Mudah-mudahan yang sedikit ini bermanfaat, menambah wawasan kita, pengetahuan kita tentang bahasa Arab, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kepada kita tambahan ilmu dan ilmu yang bermanfaat. Demikian, nasyukurukum jami'an ala husni istima'ikum wa ala juhdikum. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.